Jodoh nggak kemana sih kalau doa. Jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Mbak, jangan playing victim. Anda jangan playing victim seolah-olah jadi korban. Ingat, Anda sendiri juga memanfaatkan orang yang lagi kesusahan di penjara. Oh, ambisinya kata Ani Melty. Di tengah perkara hukum yang kini masih terus bergulir di persidangan, Amar Zoni yang terlihat lemas dengan tuntutan yang diberikan jaksa kepadanya dengan 9 tahun penjara atas dugaan tindakan pidana yang ia lakukan. Dua wanita yang pernah dekat dengan Amar Zoni justru memanas dan diduga rebutan cinta Amar Zoni. Camelia yang sebelumnya mengaku diputusin Amar melalui sebuah surat bahkan diminta untuk tak lagi memberi statement terkait perkara Amar Zoni karena dianggap orang lain ini diduga meradang dan jadi buka suara dalam video yang beredar di sosial media, di mana menurutnya ada dugaan pihak lain yang ingin memisahkannya dengan Amar dan diduga menyindir Zeda Salim, mantan kekasih Amar Zoni sebelum ia. Zeda pun naik pitam besti. Kini keduanya pun bahkan diduga akan mengambil tindakan hukum. Zeda yang tak terima karena merasa pernah dipermalukan bahkan menduga kalau Camelia playing victim dan membuat Zeda seraya menyinggung soal karma dengan Camelia yang kini diduga telah dilepeh oleh Amar Zoni. Triggernya satu, dapat surat dari adiknya. Siapa sih? Aditya Jodi kan gitu. Yang dititipin oleh PH. Kedua, kenapa sih harus berstatement di media sosial? Karena sesuatu yang apa ya, keadaan terpaksa harus membuat statement seperti itu. Oke, selanjutnya tanya sama pengacara. Jodoh nggak kemana sih kalau doa. Jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Tapi mungkin emang sebaiknya seperti ini. Aku juga belum bisa bicara ini benar dari surat Bang Amar atau tidak ya. Yang pasti saya terima surat itu dari WhatsApp dari Aditya Zoni, mungkin aku nggak tahu gitu ya. Yang pasti aku belum konfirmasi ke Bang Amar karena kan selama ini yang kalian tahu aku belum nggak bisa ketemu sama Bang Amar. Dan terakhir ketemu Bang Amar di persidangan terakhir yang aku marah-marah, aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Kasus udah mau selesai baru nongol, terus ngelarang deket sama aku, kesannya aku pansos, aku dibilang kegatelan. Ya mereka nggak live mungkin karena capek juga kali ya dengan kondisi ada orang yang mau ngadu domba dan mereka tuh diancam-ancam. Siapa dok? Ada Cindot, biasanya suka gabung nih, dia nggak tahu aja nih ada live Maramot di sini, kalau ada suka gabung. Ada juga fansnya salah satu bercadar tapi kerjanya ngadu domba gue sama keluarganya Amar. Nggak akan bisa. Tapi kalaupun gue nanti nggak bersatu gitu ya sekarang gitu, tapi ntar kalau Amar bebas tiba-tiba Amar nyari gue jodoh gimana lo? Enak aja lo main ngambil Amar. Sabar ya dong, sabar dong, harus sabar dong. Dokter sekarang privasi. Sebelah cinta sendiri, iya sosian. Sirik, ya betul Indri, betul sirik. Apalagi iri, ya itu punya penyakit hati lah ya namanya. Itu digabung penyakit hati. terus nggak punya kerjaan, biar dapat pekerjaan. Kalau nggak nyenggol aku sama nyenggol Bang Amar, dia nggak dapat kerjaan soalnya, jadi kesian. Aku tanya deh, kerjaannya dia apa sih sekarang? Ini nggak, apa namanya? Masih nge-host gitu nggak sih? Kayak cuma satu program doang. Pada intinya, saya tidak pernah mau menyerang atau memulai perang dengan siapapun terlebih dahulu. Saya hanya dalam kapasitas melawan saat saya diserang, difitnah, direndahkan, dan dipermalukan berkali-kali di media sosial. Sehingga saya menjadi bahan olok-olokan. Kalau ada yang bilang saya julid, saya nyinyir. Tidak, saya hanya melawan dan mempertahankan harga diri saya. Jadi si perempuan pansos ini sudah dapat karma. Ya, karma dibuang, dilepeh, ya. Pokoknya intinya karma dibayar kontan oleh Allah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Terus saya juga difitnah, ngejar-ngejar cinta ditolak. Ya saya ketawa gitu.
nggak kebalik, nggak ngaca. Terus saya juga difitnah cinta sendirian. Pak nyebut nama saya jelas lagi, Zeda Salim. Saya kan ketawa itu kan fitnah yang luar biasa itu, yang mempermalukan saya. Nggak kebalik apa, nggak ngaca. Fitnah semua yang dia lontarkan di media sosial itu menyebut nama saya jelas, Zeda Salim. Jadi saya tidak seuzon ya. Semua fitnahannya jelas dan saya punya bukti rekaman videonya. Nanti insya Allah lah dalam waktu dekat saya akan melakukan tindakan hukum pada perempuan ini supaya mulutnya tidak suka keluar-keluar fitnah. Mulutnya udah melampaui batas. Lazim bekas nenek-nenek itu habis itu Bang Amar balikin lagi sama gue bekas nenek-nenek jijik banget. Gak mau gue ngebahas Bang Amar sama si Dajjal kayak gitu. Terus gue ngebayangin balik lagi sama gue, gak mau gue bekas dia mau muntah ya. Duh, anyway, memanasnya antara dua wanita yang pernah menjalani asmara dengan Amar Zoni yang kini ramai, rupanya dihimbau nih sama psikolog Lita Gading. Jangan banyak drama, cenah, sambil mengingatkan umur yang sudah matang. Lita Gading pun mewarning soal malu dan manfaat Besti. Ia bahkan jadi mempertanyakan siapa sih sebenarnya yang pansos hingga menduga kalau yang terjadi berkaitan dengan dugaan kalau ada dugaan tujuan untuk menutupi sesuatu. Nah, bahas soal drama, Camelia yang sebelumnya mengaku telah mendapati surat yang diduga dari Aditya Zoni yang dititip ke PH-nya, di mana surat tersebut berisi soal Amar yang ingin menyudahi hubungan dengannya. Ternyata saat dikonfirmasi kepada Adit, ia pun tak mengetahui isinya. Lalu, sudahkah Camelia mengkonfirmasi terkait surat yang diterima tentang Amar yang ingin menyudahi hubungan dengannya? Apakah memang betul dari Amar Zoni? Mengingat katanya ia pun mendapatkan dugaan intimidasi. Apa sih? Bikin drama melulu. Udahlah soal Amar sama siapa itu dokter gigi itu. Udah deh, nggak usah lah pakai bikin-bikin drama kayak begitu. Yang pansos itu siapa sih? Ini sih pansos, tau nggak sih? Udahlah, masih banyak lagi lah hal-hal lain yang lebih bagus gitu loh. Nggak usah lah percintaan udah tua, tau nggak sih, malu? Ya, ini yang pansos tuh siapa gitu loh. Coba guys kasih tahu sama saya. Apaan sih? Ribet tau nggak sih ngelihatnya? Udahlah, yang bermanfaat lah. Coba karir gitu loh yang disampaikan di sana. Apa ini mau menutupi kesalahan-kesalahan yang ada di lapas gitu? Atau gimana nih? Hah? Yang dokter gigi juga mau renat? Apa sih maunya? Jadi si suratnya pernyataan tentang gimana sih gitu jelasin. Mulai tanggal 5 Maret 2026 saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya, singkat cerita gitu lah. Oke, ketika mendapatkan surat tersebut, reaksi atau konfirmasi ke PH atau seperti apa sih? Atau mungkin ke Adit? Harusnya saya tanyakan sama kalian, harusnya kalian yang tanyakan ke PH sama Adit. Karena jujur semenjak dari itu aku belum bertemu Adit, tapi so far aku sama Adit baik-baik aja. Karena masih banyak kerjasama yang kontrak ini masih banyak sama Adit, aku sama Adit gitu. Jadi sama Adit nggak ada masalah, sama Panji nggak ada masalah. Nah pasti dapat surat itu Adit juga nggak tahu isinya apa. Adit juga mungkin tahunya dari medsos gitu. Surat putus. Aku udah dapet kabar surat dari mama kalau Bang Amar itu nggak mau aku berhubungan sama aku. Gitu, dan dia juga nggak mau aku ikut campur lagi tentang kasusnya dia. Karena kan emang udah selesai kan sidangnya, saksinya dari aku, dari Bu Titi udah selesai. Ini yang bikin surat bukan Bang Amar sendiri yang bikin surat. Yang bikin surat siapa sih? Siapa sih? Karena kan Yang bikin dari surat? dari kamu kan Nah dititipkan. itu aku no comment, aku nggak tahu ya. Aku udah jelasin juga, aku nggak tahu itu suratnya gimana, dan aku sudah memberikan pengertian juga sama dokter kalau tidak perlu lagi untuk ribut-ribut atau gimana-gimana, karena memang kita untuk menjaga ketenangan ini. Dan mudah-mudahan ya tadi aku sih lebih ke Bang Amar ya, maksudnya kalau misalkan di luar sana rame-rame segala macem ya, aku hanya fokus ke Bang Amar. Jujur aku tidak ingin gimana ya, maksudnya aku hanya mengimbau ke pihak-pihak semuanya yang lagi sekarang mungkin lagi bergesekan sama Bang Amar ataupun lagi sama-sama Bang Amar gitu kan. Mari kita jaga kondusivitas, kita jaga
mudah-mudahan kita jaga mentalnya Bang Amar juga pastinya, dan udah nggak usah ribut-ribut kemana-kemana gitu loh, maksudnya jangan dibuat rame. Karena kan momen besok Tapi masih ingin mencari tahu dong dok, apakah itu surat Ngapain dari harus Bang Amar mencari apa tahu? tidak maksudnya? Harusnya pihak mereka dong yang konfirmasi ke kita. Tapi dokter ada keinginan untuk dari mulut Bang Amar langsung nggak sih dok, kalau memang ada surat seperti itu? Mau dengar langsung dari penjelasan Bang Amar gitu. Nggak perlu sih ya, gitu. Ngapain juga gitu, kecuali emang Bang Amarnya konfirmasi ke kita. Jadi aku juga belum cerita banyak sama Adit, karena emang saat pas dapat surat itu, aku emang bilang sama Adit pengen istirahat sebentar, karena kan ini udah mau Idul Fitri, aku juga punya keluarga, pengen me time lah sama keluarga, Adit titip Amar ya gitu. Emang udah gitu tapi baik-baik aja gitu. Jadi tapi yang pasti emang aku harus mendengar penjelasan yang tadi dibilang dari Bang Amar, tapi biar nanti Bang Amar aja yang ngomong saya. Berarti mungkin bisa dikatakan ada perasaan kecewa gitu dengan surat. Kecewa sebenarnya enggak, cuman kaget karena nggak ada angin nggak ada apa, kita baik-baik aja gitu. Kemarin juga udah banyak titipan beliin buku aku ini Indah itu gitu, tapi tiba-tiba ada surat itu aku shock. Nah, terkait dugaan surat pernyataan yang diterima Camelia terkait Amar yang ingin menyudahi hubungan dengannya, juga disebut Amar gak ada. Usai pembacaan tuntutan terhadapnya, Amar yang terlihat menghampiri keluarga dan juga Camelia pun sempat menyebut kalau surat pernyataan itu emang gak ada. Duh, lalu surat itu dari siapa ya Besti? Secara Camelia sempat bilang mungkin dititip Amar ke Adit, tapi Amar sendiri bilang gak ada. Lalu sebenarnya surat yang dimaksud itu benar-benar ada gak sih? Yang putusin Bang Amar, bukan aku. Ya, Bang Amar, mau aku unjukin suratnya? Ya, nggak mungkin aku unjukin suratnya. Tidak saya pahami. Semua pernyataan yang aku bikin itu lah ada dalam kalau ya lemah masih yang bisa ngelepasin aku itu kamu yang dulu. Handphone tinggal handphone ngerti nggak? Kamu juga jangan. Ya, pandangannya pergi. Lagi ngobrol tuh. Ya, dalam pikiran kamu. Jangan. Sekarang kamu tuntutan aku kayak gitu. Iya, handphone. Handphone dong, kamu Itu sakit bisa ini terus jomblo. Jadi terus berdoa lah, ini kan baru tuntutan dari jaksa ya kan, masih ini kan masih harus terus berjuang ya, makanya banyak berdoa, nggak usah mikir yang lain-lain dulu kami. kamu masih tanya bagaimana perasaan Semua tahu. Semua tahu. Harusnya pertanyaan itu bukan itu, pertanyaannya aku yang harus nanya sebenarnya bagaimana perasaan kamu. Ya udah pokoknya Kamu orang yang udah baik sekarang, kamu lihat aku udah ditunjuk pasti semua orang tahu. sabar kan, masih ada putusan, kan masih bisa banding, pokoknya aku masih terus berjuang lah untuk supaya aku dan Putri itu untuk kamu mendapat keadilan. Oke, aku masih support kok. Bang Amar, selamat Bang. Bang, masih ada playboy kan? Kalau Amar menyebut terkait surat pernyataan tersebut nggak ada. Lalu diduga Camelia sempat bilang dapat surat tersebut dari Aditya Zoni yang kemudian dititip ke PH. Lalu kini diduga katanya surat didapat dari WA. Ya udahlah ya. Anyway, bahas soal Amar Zoni lagi nih Besti. Zeda yang diduga merasa sakit hati kepada Camelia lantaran diduga telah menjelekkan dan mempertaruhkannya di media sosial. Tak hanya mengingatkan terkait karma, tapi juga seolah membahas drama di mana Zeda menduga Camelia yang diduga kerap merasa korban justru diduga pelaku. Karena menurut Zeda justru Camelia diduga telah memanfaatkan Amar Zoni yang tengah kesusahan di penjara untuk sebuah popularitas. Sementara itu Camelia dalam video yang beredar di sosial media di mana diduga tengah melakukan siaran langsung sambil menjawab pertanyaan netizen ketika membahas soal pansos, menurutnya ia belum mendapatkan apa-apa dari pansosnya terhadap Amar Zoni dan tak ingin mengambil pusing dengan dugaan tudingan tersebut kepadanya. Ya sempat didamaikan sama Ustadz Dery, katanya si perempuan pansus ini mau minta maaf. Ya saya tolak permintaan maafnya, karena permintaan maafnya di belakang layar. Saya tidak menerima permintaan maaf di belakang layar.
saya hanya menerima permintaan maaf di media sosial. Karena kan dia sudah mempermalukan saya di media sosial. Jadi ya harusnya minta maafnya ya di media sosial. Tapi bukannya malah minta maaf, sampai detik ini masih terus memfitnah saya, nyinyirin saya, menyebut-nyebut nama saya di media sosial. Itu kan, ya kita lihat nantilah, insya Allah dalam waktu dekat saya akan kasih pelajaran sama perempuan pansus ini. Ya intinya kalau mau populer tuh pakai karya, prestasi. Jangan pakai jalur pansos sama orang yang lagi kesusahan di penjara. Itu kan memalukan sekali. Ya intinya urusan Anda, perempuan pansos, Gusi, urusan Anda dengan saya belum selesai. Ya, urusan Anda dengan saya belum selesai. Ya perempuan ini kan mulutnya jahat sekali gitu. Tidak hanya memfitnah saya, nyebut nama saya, tapi juga memfitnah Amar gitu. Itu ada beredar video Amar difitnah dengan sangat keji, dengan sangat melampaui batas sekali mulutnya, luar biasa jahat sekali mulutnya. Dia merendahkan harkat martabat Amar, dia mempermalukan Amar dengan sangat luar biasa. Itu ada bukti videonya beredar luas di media sosial. Dia menyebut-nyebut Amar dengan sebutan yang sangat-sangat memalukan, dengan yang sangat rendah lah pokoknya. Ya kita tunggu ya, insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan tindakan hukum terhadap perempuan ini. Karena mulutnya sudah melampaui batas, supaya dia ada efek jerak lah. Ya intinya dua-duanya kena prank. Ya analisa saya singkat aja. Intinya dua-duanya kena prank. Yang laki kena prank pura-pura kaya. Si perempuan pansos ini, si cewek ini kena prank pura-pura cinta. Ya udah makan tuh. Siapa suruh jadi orang sombong? Sering sekali merendahkan orang, ketawa-ketawa ngakak, merendahkan Amar terutama ya. Mempermalukan dan merendahkan Amar akibat cintanya bertepuk sebelah tangan. Cintanya cinta ditolak, jadi dia merendahkan Amar dengan sangat luar biasa. Apalagi menghina, memfitnah Amar. Ya, orang yang lagi kesusahan di penjara, difitnah, dipermalukan, dihina hanya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Hanya karena dia diputusin. Ini kan zolim gitu. Mbak, jangan playing victim. Anda jangan playing victim seolah-olah jadi korban. Ingat, Anda sendiri juga memanfaatkan orang yang lagi kesusahan di penjara untuk bisa terkenal atau populer. Anda sendiri juga sudah memanfaatkan Amar secara tidak langsung untuk meraih popularitas Anda. Ya, jadi jangan playing victim. Teriak-teriak, nangis-nangis, saya cuma dimanfaatin sama Amar segala macam. Introspeksi diri, ngaca. Jangan playing victim. Jangan merasa sok jadi korban. Anda juga memanfaatkan orang yang lagi kesusahan di penjara untuk bisa terkenal atau populer. Alias dalam konteks Anda juga pansos sama orang yang lagi kesusahan di penjara. Jadi introspeksi diri sebelum sok jadi korban. Anda bukan korban, ya. Anda juga pelaku di sini. Jadi jangan playing victim seolah-olah jadi korban. Pingin pansos aja terserah, orang mau bilang apa, mau pansos, mau apa terserah. Nanti Allah akan menunjukkan aku ini benar-benar bantu Bang Amar atau Abang pansos. Aku pansos tuh belum dapat mobil Palisade loh. Dapat apa aku? Belum dapat apa-apa, belum dapat duit banyak dari pansosnya Bang Amar. Yang ada dapat ini, dapat pusing. Aduh ya Allah, aku nggak dapat apa-apa dari pansosnya Bang Amar, sumpah. Sumpah belum ada, jadi brand-brand apa belum ada. Yap Besi, kita lihat aja nanti ke depannya. Semoga yang memanas bisa reda, yang bohong kan bakal ketahuan. Pokoknya doa yang terbaik lah ya buat semuanya Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.